Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musarraf Ardiansah, NIM 2202011123 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sentimen analis. Apa itu sentimen analis? Adalah teknis dalam technique atau NLP yang digunakan untuk menentukan emosi, pendapat, atau sikap seorang terhadap suatu topik berdasarkan teks. Biasanya hasil sentimen analis dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu positif, yang kedua negatif, yang ketiga yaitu netral. Sentimen analisis sering digunakan pada ulasan aplikasi. Yang kedua komentar media sosial. Yang ketiga feedback pelanggan. Yang keempat survei kepuasan. Metode yang digunakan dalam sentimen analis yaitu dengan menggunakan metode naive Bayes, yaitu metode klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan teorema Bayes. Metode ini disebut naive karena mengkonsumsi bahwa setiap kata dalam kalimat bersifat independen satu sama lain. Rumus dasar naive Bayes yaitu P buka kurung kelas atau data tutup kurung sama dengan P buka kurung data atau kelas tutup kurung dikali P tutup buka kurung kelas ditutup kurung lalu dibagi dengan P buka kurung data lalu tutup kurung. Dalam sentimen analis, kelas yaitu positif, sedangkan kelas bisa dapat menjadi positif, negatif, atau netral. Sedangkan data yaitu kata-kata dalam teks. Selanjutnya yaitu kelebihan teks metode naive Bayes yaitu sederhana dan mudah dipahami, cepat dalam proses training dan prediksi, cocok untuk data set teks yang benar. Yang keempat yaitu performa cukup baik dan klasifikasi sentimen. Yang kelima yaitu selanjutnya yaitu kekurangan metode naive Bayes. Yang pertama asumsi independensi kata tidak selalu benar. Yang kedua kurang akurat untuk kalimat yang mengandung konteks atau sarkasme. Yang ketiga sensitif terhadap data training dan tidak seimbang. Tahapan metode naive Bayes dalam sentimen. Yang pertama mengumpulkan data. Mengumpulkan data teks, misalnya review aplikasi, komentar pengguna, tweet. Selanjutnya yaitu yang kedua processing teks. Tahap pembersihan teks, yaitu yang pertama case folding, huruf kecil. Tokenisasi, memecah kata. Selanjutnya stop word remover. Yang selanjutnya streaming atau lemmaization. Selanjutnya yang ketiga yaitu extract fitur, mengubah teks menjadi bentuk numeric menggunakan back of the word dan tf-idf. Yang keempat yaitu training model. Model naive Bayes dilatih menggunakan data yang sudah diberi label sentimen. Yang kelima klasifikasi atau prediksi. Model menemukan sentimen dari teks baru. Yang keenam evaluasi model. Mengukur akurasi menggunakan accuracy, precision, recall, conversion rate. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan tentang codingan dari analisis sentimen. Baik, di sini menampilkan yaitu codingan dari mau menguji analisis sentimen, yaitu kita run terlebih dahulu. Dan di sini hasilnya
Kalimat aplikasi sangat membantu, hasil sensitif positif, sedangkan kalimat pelayanan sangat mengecewakan, hasil sentimen negatif. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang codingan dari sentimen analis dengan menggunakan metode naive Bayes. Dari yang pertama yaitu import library. Import library yaitu Pandas untuk mengelola data dalam bentuk label. Yang kedua yaitu TF-IDF Vectorizer, yaitu membagi data menjadi data latih atau data uji. Selanjutnya yaitu Multinomalias LNB, yaitu algoritma naive Bayes yang cocok untuk data teks. Selanjutnya trend test split, yaitu menghitung tingkat akurasi model. Selanjutnya yang bawahnya yaitu classification report, menampilkan pression recall dan F1 score. Tahap yang kedua yaitu dataset contoh. Baik, di sini data teksnya yaitu aplikasi sangat bagus, pelayanan sangat buruk, dan aplikasi ini sangat jelek. Dan seterusnya. Lalu untuk sentimen yaitu positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Sentimen ini digunakan untuk label hasil klasifikasi positif atau negatif. Lalu PD data from data mengubah dictionary menjadi label. Yang ketiga yaitu ekstrak fitur TF-IDF. TF-ID Vectorizer, objek untuk menghitung bobot kata. Sedangkan fit transformers digunakan untuk mempelajari kata-kata penting, sedangkan transformers mengubah teks menjadi angka. Lalu untuk yang X dan Z, yaitu yang X menghasil hasil numberic dari teks, sedangkan Y yaitu label sentimen. Yang selanjutnya codingan nomor 4 yaitu split data training dan testing, atau pembagian data training dan testing. Tes Y trend tes sama dengan trend test split, yaitu data untuk pengujian. Lalu random state 42 yaitu agar hasil pembagian data konsisten. Untuk extend your trend data latih. Untuk XY test session digunakan untuk data uji. Selanjutnya yaitu codingan training model naive Bayes. Untuk multinomalia LNB, yaitu membantu model naive Bayes yang fit. Di sini digunakan untuk proses pelatihan model menggunakan data lebih. Untuk yang nomor 7 yaitu codingan prediksi kalimat baru. Di sini kalimat baru yaitu aplikasi ini sangat membantu, pelayanan sangat mengecewakan. Kalimat ini belum pernah dilihat model, digunakan untuk pengujian performa model. Untuk kalimat vectoris sama dengan vectorizer transformer kalimat baru,
yaitu mengubah kalimat baru menjadi bentuk numerik. Dan hasil prediksi sama dengan model titik predik kalimat factory, yaitu menggunakan kamus kata yang sangat latih agar konsisten. Yang ke-8 yaitu menampilkan hasil prediksi. For in len kalimat baru, print kalimat baru, print f hasil sentimen, hasil prediksi, lalu print, yaitu LOP untuk menampilkan hasil satu persatu dan memudahkan pembacaan output. Lalu di sini yaitu hasil akurasi di sini hasil dari klasifikasi dari negatif precision yaitu 0.0 untuk recall 0.0, lalu yang F1 score 0.0 untuk hasil support yaitu 1. Sedangkan yang positif precision dengan nilai 0.50, yang recall yaitu 1.00, untuk yang F1 score yaitu 0.67 dan yang support yaitu 1. Akurasi untuk F1 score yaitu 0.50, lalu untuk yang support yaitu 2. Micro AVG yaitu processing yaitu 0,25, lalu yang recall 0,50, F1 score bernilai 0.33, untuk yang support bernilai 2, dan seterusnya. Lalu kalimat aplikasi, kalau kalimat dari atas yaitu aplikasi ini sangat membantu, dan hasil sentimennya yaitu positif. Sedangkan kalimat pelayanan sangat mengecewakan, hasil sentimennya negatif. Dan dapat disimpulkan sentimen analis digunakan untuk mengetahui opini dari teks. Lalu untuk yang naive bias adalah metode sederhana, cepat dan efektif. Yang ketiga yaitu cocok untuk tugas kuliah, skripsi dan penelitian dasar. Lalu yang keempat mudah diimplementasikan dengan Python. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.